sebenarnya kan ini kita selama ini kan menahan diri untuk tidak membahas soal ini, Bung Rocky ya, dan bahkan didorong-dorong oleh viewer kita. Saya tahu banyak sekali viewer soal ya kita nggak coba masuk, tapi karena kita nganggap ya apalah sekarang urgensinya lah Pak Jokowi sudah 2 periode jadi presiden gitu, kecuali kalau Pak Jokowi mau maju 3 periode lagi itu jadi persoalan. Terus tapi ketika kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh polisi menangkap Bambang Tri dan Gus Dur, terus kemudian Gus Nur, kemudian Pak Jokowi setting berbagai event-event yang kesannya tidak sengaja tadi itu, jadi kita tanya ada apa ya gitu. Padahal seharusnya kalau mereka nggak melakukan gitu, kita juga nggak ingin tertarik untuk membahas soal ini kan. Jadi kelihatan istana bikin banyak tim untuk konten isu ini. Ada tim medsosnya, ada tim yang sengaja memancing supaya terlihat apa sebetulnya yang dituntut, dan ada tim yang ingin agar supaya kasus ini selesai dengan kriminalisasi terhadap Bambang Tri itu dan Gus Nur. Jadi ini hanya orang melihatkan kalau begitu buat apa ada pengadilan nanti kan. Jadi seharusnya semua kasus ini dibawa aja ke pengadilan. Dengan mudah orang lihat nanti, oh kalau begitu pembuktian pengadilan benar. Itu artinya si Bambang Tri itu membuat hoax. Dan itu nggak ada urusan dengan agama. Dia membuat hoax, ya buat hoax saja kan. Bahwa dia kemudian bersaksi di depan Gus Nur dan itu adalah bohong, ya udah itu pertanggungjawaban dia di akhirat kan. Nggak perlu diadili di publik. Ini memang tampaknya agak misteri gitu ya, kenapa mubahalah justru menjadi bentuk penistaan agama. Secara rasional juga sebetulnya bisa dijelaskan kenapa institusi Polri itu seperti itu. Dan apakah mubahalahnya Bambang Tri ini juga membawa ketakutan tersendiri terhadap pihak yang ditudingnya, ya lawannya, yang dalam hal ini mungkin bisa disebut namanya itu adalah Jokowi, kemudian dihentikan dengan membuat pasal dengan konten mubahalah itu menjadi penistaan agama. Kita tidak tahu persisnya itu seperti apa, tetapi jelas bahwa memang semuanya harus dibuktikan sampai pada bukti yang nyata bahwa itu benar dan yang lainnya batil, supaya rakyat Indonesia itu tidak tertipu. Ya, itu angle kita adalah kenapa kemudian Pak Jokowi seolah-olah defensif, kendati beliau merasa tenang, nggak ada soal tuh. Kan bahasa tubuh seseorang bisa kita bayangkan tuh bahwa ya ada senyum tapi ya ada bercanda tapi ini serius tuh. Kalau betul-betul ini nggak ada poinnya, bilang aja udahlah gampang lah, datang aja ke pengadilan selesai problem kan. Kan ini cuma membawa berkas doang. Ini kan pemeriksaan benda yang secara fisik bisa diuji di laboratorium kan. Ini sangat sederhana. Tapi justru kerumitan yang sekarang membuat orang makin lama makin percaya, oh kalau begitu bohong dong di memang sejarahnya tuh. Penulis buku Jokowi Undercover tersebut sebelumnya menggugah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo belakangan membenarkan terkait kabar penangkapan tersebut. Betul, kata Dedi saat dikonfirmasi Kamis 3 Oktober. Sebelumnya sempat beredar melalui pesan berantai ke sejumlah awak media pada Kamis sore kemarin terkait penangkapan Bambang Tri. Dalam pesan tersebut juga tertera nama kuasa hukum penggugat Ahmad Khozinuddin. Lantas, terkait kasus apa hingga Bambang Tri ditangkap? Bambang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022. Dia menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA atas nama Joko Widodo adalah palsu. Tak sedikit sejumlah pihak ikut angkat suara atas tuduhan tersebut. Salah satunya datang dari staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak pertama Jokowi. Dia pun menegaskan bahwa semua ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah asli. Berikut sejumlah hal seputar penangkapan Bambang Tri Mulyono yang sempat menghebohkan publik dengan menggugat Presiden Jokowi
atas tuduhan penggunaan ijazah palsu. 1. Bambang Tri ditangkap atas kasus penistaan agama. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap Bambang Tri Mulyono yang merupakan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bambang Tri ditangkap atas kasus dengan dugaan penistaan agama. Menurut Dedi akan ada konferensi pers terkait penangkapan Bambang Tri Mulyono. Konferensi pers digelar di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sebelumnya beredar pesan singkat di kalangan awak media terkait penangkapan Bambang Tri Mulyono. Sumber informasi mengatasnamakan kuasa hukum yakni Ahmad Khozinuddin. Info urgen hari ini, Kamis tanggal 13 Oktober, Saudara Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah palsu Jokowi ditangkap. Ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri di Hotel Sofian, Tebet sekitar pukul 15.44 WIB. Mohon doa dan dukungannya, tulis pesan singkat tersebut. 2. Dugaan penistaan agama dalam konten yang diunggah di akun YouTube. Kabag Fenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Aziza mengatakan penangkapan Bambang Tri Mulyono lantaran kasus dugaan penistaan agama dalam konten yang diunggah di akun YouTube. Kami ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara, narasumber, pengacara, pengelola, pemilik, pengguna, atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama, ujar Kabag Fenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri Jakarta Selatan. Menurut Nurul, penetapan tersangka dan penangkapan Bambang Tri Mulyono berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-0568-9 2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Adapun sebagai tersangka yang pertama adalah SNR dan kedua adalah BTM, jelas dia. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan 7 saksi ahli dengan barang bukti 1 buah flash disk, screen capture, dan 2 lembar screenshot unggahan video. Jadi mereka tetap diperiksa, kemudian statusnya nanti akan ditahan ataupun tidak. Pasti akan kita sampaikan update-nya jika ada perkembangan lebih lanjut. Lebih lengkapnya akan disampaikan besok bila ada update, Nurul menandaskan.